Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bakat untuk memburu harta karun. Xiao Yan sekali lagi tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian lelaki tua berjubah hitam itu. Baru setelah itu dia menunjukkan sayap awan ungu dan kembali ke akademi dalam dengan hati yang rileks. Dengan bantuan langit yang redup, Xiao Yan sekali lagi berhasil menyingkirkan orang-orang usil yang ingin menantangnya. Dia memasuki Panes Gate dan kembali ke paviliun rumah. Namun, ketika dia membuka pintu dan masuk, sosok putih tiba-tiba melintas di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia memfokuskan matanya dan melihat, dan tanpa sadar sedikit tertegun. Sosok putih di depannya ini sebenarnya yang disebut peringkat pertama di peringkat kuat, avatar dari Magical Beast, Xian. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian putih sedang menatap Xiao Yan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keinginan. Batuk, Xian, kenapa kamu datang? Xiao Yan merilekskan hatinya yang tegang. Dia mengeluarkan batuk kering sebelum mengusap kepala kecil Xian. Setelah itu, dia pindah ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Saya telah memakan semua danwan yang telah Anda bantu saya perkuat. Xian seperti pengikut saat ini, mengikuti di belakang tubuh Xiao Yan. Wajah kecilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan sikap malu. Tel, danwan Yaoan Pil yang tidak memiliki efek pengobatan bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin ketika dia mendengar ini. Orang kecil ini memang layak memiliki konstitusi binatang ajaib. Dia benar-benar bisa mengkonsumsi semua yaoan yang mengandung efek obat yang liar dan kejam dalam beberapa hari. Berdasarkan pengetahuan Xiao Yan tentang dia, kemungkinan yang terakhir telah memakan orang-orang yaoan itu seolah-olah itu adalah permen. Xiao Yan dengan cepat masuk ke aula dan mendengar Hu Jia dengan tenang bergumam, siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan menemukan Panes Gate kami pagi ini dan memberitahu kami bahwa dia ingin menemukan Anda. Ketika dia mendengar bahwa Anda tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi. Wajah mungilnya sangat sedingin es sehingga menakutkan. Pihak lainnya adalah seorang gadis kecil, jadi tidak baik bagi kita untuk menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan senyum pahit, dia berkata, untungnya, kalian semua tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, seluruh paviliun ini akan dirobohkan. Hah! Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di samping agak tercengang saat mereka memandangi gadis kecil yang wajah sedingin esnya telah mencair sejak Xiao Yan muncul. Gadis kecil yang imut benar-benar memiliki kekuatan seperti ini? Meskipun gadis kecil ini mungkin masih sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menanganinya. Sun Er di samping tidak terlalu terkejut. Dengan mendengar kata-katanya ini, tampaknya dia samar-samar merasakan kekuatan Xian. Xiao Yan agak terkejut saat menatap Sun Er. Kepekaannya ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Dadoushi. Namun, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mengalami kemisteriusan Sun Er. Oleh karena itu, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Hu Jia dan Wu Hao bertukar pandang satu sama lain. Mereka tanpa sadar bergumam, itu tidak mungkin, kan? Dia hanya semudah ini. Anda tidak bisa hanya melihat di permukaan segalanya. Xiao Yan tersenyum.
Dia juga merasa terkejut ketika dia mengetahui Zian memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda sebelum dia memastikan identitasnya. Oleh karena itu, dia memahami emosi Hu Jia dan Wu Hao saat ini. Xiao Yan duduk di kursi. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan rasa lelah. Matanya menyipit saat dia mengusap dahinya dengan jari-jarinya. Mengamati Yao Lao yang menyempurnakan pil roh tanah, beberapa hari terakhir ini juga telah menghabiskan banyak energinya. Jepret, jepret. Gelombang suara menabrak tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan berhasil duduk. Dia membuka matanya dengan tidak yakin, hanya untuk melihat bahwa meja itu penuh dengan bahan obat. Zian di samping meja itu memakai cincin di jari kelingkingnya. Inilah yang diminta lelaki tua yang menjaga gudang obat itu untuk saya berikan. Dia berkata bahwa ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa tetua Liu. Masalah ini jelas bukan tujuan utama Zian. Oleh karena itu, setelah dia membuang semua ini, dia segera mengeluarkan ramuan obat kental berwarna merah muda yang terlihat seperti akar tanaman. Matanya yang hitam pekat menatap Xiao Yan dengan penuh antisipasi. Dia menggunakan suara lembut dan berkata, "Selain itu, kamu telah mengatakan bahwa aku bisa datang dan mencarimu setelah aku selesai memakan semua yaoan." Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan secara acak melihatnya. Dia mengangguk sedikit. Penatua Liu itu tidak terlalu pelit dalam hal ini. Harus ada 3 set bahan di antara bahan obat di sini. Jelas, dia juga khawatir tingkat kegagalan Xiao Yan akan terlalu tinggi. Karena itu, dia mengatupkan giginya dan mencabut sedikit lagi. Yang dia harapkan hanyalah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki 1 pil kekuatan naga di antara 3 set bahan pil obat ini. Xiao Yan hanya menerima akar itu seperti bahan obat dari tangan Zian setelah melihat bahan obat lainnya. Dia membalikannya dan melihat dan tidak bisa menahan nafas. Dia mengenali hal ini. Ini adalah sejenis bahan obat langka yang disebut Fire Spirit Root. Itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar menyebalkan yang merusak bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, Elder Hao pasti akan dibuat marah sampai mati olehmu. Omong kosong. Bahan obat ini adalah sesuatu yang saya temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal, saya memiliki semacam perasaan khusus untuk benda-benda spiritual alami ini. Aku tidak mencurinya dari orang tua itu. Mata besar hitam pekat Zian menyipit saat dia dengan marah menanggapi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akal khusus. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Zian ini awalnya adalah binatang unik dari zaman kuno. Apakah dia memiliki perburuan harta karun alami seperti bakat? Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini masalahnya, apakah keberadaan anak kecil ini tidak hanya seperti mangkuk yang mengumpulkan harta? Dengan rasa misterius miliknya ini, niscaya akan menghemat banyak masalah jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di dalam pegunungan yang dalam. Kamu bisa merasakan ramuan obat yang terkubur jauh di dalam tanah. Sun Er di samping juga agak terkejut saat dia bertanya. Zian melirik Sun Er. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit ketakutan untuk kakak perempuan yang cantik ini. Oleh karena itu, kata-katanya tidak tampak dingin. HMPH, secara alami aku tahu di mana pegunungan dalam akademi dalam menyembunyikan obat. Namun, sebagian besar obat dilindungi oleh magical beast yang kuat. Misalnya, kera langit iblis salju, di gunung yang dalam itu pasti menjaga sesuatu yang baik. Namun, saya telah dipukuli olehnya dan dipaksa kembali selama beberapa kali saya pergi ke sana. Belakangan, saya bertemu dengan seorang wanita di akademi dalam yang memiliki rambut berwarna perak.
Dia tampak menyenangkan untuk dilihat, jadi aku memberitahunya tentang hal yang Snow Demon Sky AP lindungi. Saya ingin tahu apakah dia berhasil. Dia berkata bahwa dia bahkan akan memberi saya bagian jika dia melakukannya. Ekspresi beberapa orang di dalam aula memiliki berbagai jenis perubahan saat kata-kata ini keluar dari mulut Ziyan. Hu Jia dan Wu Hao memiliki mata yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ziyan. Mereka tentu pernah mendengar nama Snow Demon Sky AP. Sungguh tak terduga bahwa gadis kecil ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan binatang buas seperti itu. Hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu bahkan di seluruh akademi dalam. Sungguh tidak terduga bahwa alasan Han Yu mengetahui bahwa Core Quenching Body Milk bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Ziyan telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini sangat menarik. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak. Sepertinya hanya ada Han Yu di dalam akademi dalam ini, kan? Hehe, Ziyan, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Mata Xiao Yan berputar. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Ziyan. Apa yang kamu rencanakan? Ziyan segera mundur selangkah dan dengan hati-hati bertanya saat melihat senyum Xiao Yan. Saya bisa mengesampingkan semuanya dan membantu Anda memperbaiki lagi setelah Anda menghabiskan semua danwan Anda di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, namun, saya memiliki syarat pertukaran. Anda harus mengikuti saya ketika saya harus memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar dari apapun. Selain itu, bakat mencari harta karun Ziyan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang sangat besar terhadapnya. Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat. Meskipun Ziyan masih muda, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia segera memahami niat Xiao Yan. Membantu Anda menyempurnakan bahan obat juga menghabiskan banyak kekuatan. Anda tidak bisa membiarkan saya melakukannya secara gratis, kan? Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata. Ziyan mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam, terserah kamu. Bagaimanapun, saya hanya akan membawa Anda untuk mencari bahan obat. Anda harus menangani diri sendiri jika bertemu dengan Magical Beast yang menjaga bahan obat. Tentu saja, mungkin juga jika Anda benar-benar ingin saya berakting. Namun, Anda harus memberi saya hadiah. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan Fire Spirit Root di tangannya ke arah Ziyan dan berkata, saya akan membantu Anda memperbaiki hal ini malam ini. Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Tidak, aku akan menunggumu di sini. Ziyan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata saat dia mendengar ini. Terserah kamu. Sun Er, atur tempat untuknya. Saya benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir ini dan perlu istirahat sebentar dulu. Xiao Yan mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum menginstruksikan Sun Er. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang telah berbalik dan pergi ke lantai berikutnya. Mulutnya bergerak sedikit. Sikapnya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri sepertinya menyiratkan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan pada Xiao Yan. Namun, sesaat kemudian, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia menunduk dan tersenyum pada Ziyan di sampingnya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hu Jia dan Wu Hao dan membawa Ziyan ke sebuah ruangan. Malam menutupi seluruh akademi dalam. Kilatan cahaya sesekali menghilangkan sedikit kegelapan. Sun Er berdiri dengan sikap ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam paviliun rumah.
Cahaya bulan yang lemah menembus jendela dan menyelimuti tubuhnya yang halus, ramping, dan indah. Rambut hitamnya tertiup angin, memberinya sikap yang bersemangat. Bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di titik gelap di dalam ruangan yang sunyi. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiao Jie. Sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk pada Sun Er. Dari penampilannya, orang ini adalah Ling Ying. Tel, Xiao Jie nona wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa. Old Ling, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Sun Er berbalik. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang indah dan tanpa celah saat dia berbicara dengan lembut. Ling Ying sedikit ragu saat mendengar ini. Tatapannya menatap wajah Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata dengan lembut. Nona kecil, kepala klan telah mengirimkan perintah. Tubuh Sun Er yang lurus dan indah di bawah sinar bulan, bergetar lembut dengan cara yang tidak terlihat saat suara Ling Ying terdengar. Berbicara. Suara wanita muda itu tampak sedikit dingin di bawah penutup sinar bulan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.